Halo pemirsa Anton Win Channel ID, kembali lagi di Anton Win Channel ID. Tema kali ini membahas tentang bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia sudah ditetapkan oleh UNESCO menjadi bahasa resmi di konferensi umum di UNESCO. Di sisi lain, pihak Malaysia juga ingin menjadikan bahasa Melayu Malaysia menjadi bahasa resmi UNESCO. Namun, itu semuanya sangat sulit karena bahasa Melayu Malaysia mendompleng kehebatan bahasa Indonesia yang dipertuturan kurang lebih 275 juta. Di video kali ini ada seorang YouTuber dari Malaysia dan mengakui kehebatan bahasa Indonesia. Saksikan video yang satu ini dan jangan lupa subscribe. Hari ni saya nampak satu poster tau. Poster tu kata lomba pidato bahasa Indonesia. Masa tu hadiah dia ialah 5 hari 4 malam ke Indonesia. Saya nak travel tu tapi saya tak nak buat pidato tu. Tapi saya kata tak apalah, kita cuba je lah. Saya tak pernah join apa-apa pertandingan public speaking sebelum tu. Jadi untuk bercakap dengan crowd tu saya tak berani. Tapi drive saya masa tu sebab saya nak pergi bercuti ke Indonesia free. Dan saya pergilah ke pertandingan. Yang pertandingan pertama tu memang lawan dengan orang-orang daripada universiti lain. The first time saya bercakap tu ada banyak crowd. Saya sangat nervous sampai orang lain diorang bercakap di depan crowd tau. Saya terpaksa cakap belakang rostrum sebab saya memang menggigil dengan masa tu nak bercakap. Tapi saya try juga. Dan alhamdulillah saya terpilih untuk menjadi salah seorang finalis. Dan final diadakan di Embassy Indonesia di Malaysia ni. Lagilah nervous, ada diplomat. Ada diorang jemput student-student Indonesia untuk datang tengok. Satu dewan tu penuh orang. Lagi saya nervous. Tapi saya dah sedialah. Masa tu saya cuba untuk communicate dengan audience. Nampak macam tak nervous tapi nervous. Jauh merantau ke Surabaya. Di Sabah Mesra orang berbudi. Kalau hadirin penggemar budaya dari negara mana makanan tadi? Tapi saya try my best dan alhamdulillah saya dapat tempat yang kedua. Tu first time masuk pidato, first time jugalah dapat hadiah. So hadiah dia adalah 5 hari 4 malam ke Indonesia dan diorang bagi juga duit. Dah lah dapat free, dapat duit lagi. Pengalaman saya pergi ke Indonesia tu sangat unik. Satu sebab rupanya ini adalah pertandingan yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan di Indonesia sendiri. Jadi bukan sahaja saya dan 2 orang lagi pemenang diterbangkan ke Indonesia. Ada peserta pemenang daripada 13 buah negara yang lain. Termasuklah negara Jerman, negara China, negara Jepun, Australia. Cuba bayangkan orang yang bermacam-macam budaya ni, tapi semua cakap bahasa Indonesia. So, diorang memang meminati bahasa lah. Jadi dekat sana pun satu pengalaman yang menarik sebab saya dapat jumpa dengan menteri. Kat Indonesia cuma menteri, kat Malaysia tak pernah lagi. Dapat pergi ke Istana Presiden juga. Kita orang diterbangkan semasa hari kemerdekaan Indonesia. Dapat jemputan ke Istana Presiden untuk tengok declaration ucapan daripada Pak Jokowi sendiri. Dibawa ke Bali lah untuk sama-sama explore budaya dekat sana. Jadi dari situ bila jumpa dengan orang yang memang ada passion terhadap bahasa ni, saya pun suka belajar dan saya jadi minat bahasa. Terus nak belajar bahasa dan satu lagi perkara yang buat saya terus untuk belajar bahasa ni, bila saya join satu ekspedisi gunung di Indonesia, Gunung Semeru, kalau yang pernah dengar. So masa ni kerja gila jugalah. Saya seorang je orang Malaysia. Semasa sepanjang ekspedisi tu, lebih kurang 6 hari, memang saya duduk bergaul dengan orang sana. Jadi saya lebih kenal budaya diorang. Saya lebih tahu slang-slang dalam bahasa diorang. Diorang ni boleh tahu saya orang Malaysia kan. Kata, ya udah kalau ketemu sama Siti Nurhaliza, dikirim salam ya. Jadi Datuk Siti kalau tengok video saya ni, diorang kirim salam 6 tahun lepas. Saya tak kirim-kirim lagi dekat Datuk Siti. Orang Indonesia ni satu benda yang saya notice, diorang suka campur dengan perkataan tau. Gabung dengan perkataan dan pendek kan. Contoh ada sekali ni kawan saya cakap macam ni, Pak, dikasih satu nasi goreng ya. Jawapan dia, nasi goreng. Ya udah malam-malam gini kok curhat ya. Curhat itu curahan hati. Kalau korang feeling malam-malam tu, itulah curhat. Yuk, hari ni bukber yuk. Bukber tu buka bersama. Kalau nak say goodbye, diorang akan cakap, ya udah haha deja ya. Haha deja tu apa? HHDJ. Itu adalah hati-hati di jalan. Dan yang terakhir ni yang paling diorang kerap guna perkataan ni,
kamu jangan terlalu percaya kok sama dia tuh cuma PHP aja, PHP tu apa? Memberi harapan palsu. Saya sangat suka sebenarnya bila kenal orang dalam budaya diorang, terutama kawan-kawan saya banyak yang daripada Jawa Tengah, orang Jogja ataupun dekat-dekat situlah. Ada yang dari Jawa lain. Diorang sangat berbudi bahasa. Terutama Jawa Tengah memang terkenal dengan orang yang berbudi, yang sopan santun. Negara yang paling banyak saya travel ialah ke Indonesia, di Jogja, semata-mata nak jumpa kawan-kawan saya kat sana. So itulah dia pengalaman saya belajar bahasa Indonesia. Oke teman-teman semuanya, sudah kita saksikan bersama-sama reaksi warga negara Malaysia yang pernah ikut lomba pidato bahasa Indonesia yang dilaksanakan di Jakarta, dan pesertanya ada 13 negara. Nah, peserta ini adalah semua warga negara asing, tidak ada satupun orang Indonesia. Dan orang Malaysia tersebut menduduki peringkat 2 lomba pidato bahasa Indonesia, dan tidak main-main banyak hadiahnya. Selain mendapatkan hadiah uang dan juga mendapatkan berlibur di Indonesia 5 hari 4 malam ya teman-teman. Tidak hanya itu saja, tetapi juga diundang ke Istana Negara dan bertemu para menteri-menteri. Dan inilah yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menciptakan bahasa Indonesia ini biar lebih dikenal di seluruh dunia. Karena tujuannya jelas dari awal bahwa bahasa Indonesia ini harus menjadi bahasa internasional, dan alhamdulillah juga sudah diresmikan oleh UNESCO dan ditetapkan menjadi bahasa resmi konferensi umum ya teman-teman. Kita sebagai bangsa Indonesia harus patut berbangga. Karena apa? Karena bahasa Indonesia ini adalah hasil karya bangsa Indonesia sejak Sumpah Pemuda tahun 1928. Dan bahasa Indonesia ini penuturnya terbanyak di kawasan Asia Tenggara ya teman-teman. Dan ini tentunya beda jika ada lomba pidato di negara Malaysia, ini bahasanya yang dipakai bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu Malaysia gitu loh teman-teman. Bukan karyanya sendiri, karena yang dia pakai di lomba pidato di Malaysia ini bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu Malaysia. Inilah yang membedakan pidato bahasa Indonesia dengan pidato bahasa Melayu Malaysia. Kalau di Indonesia jelas ini adalah hasil karya bangsa Indonesia, sedangkan Malaysia ini karya jiplak, karya klaim. Karena apa? Karena yang dipakai di lomba pidato tersebut ternyata bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu Malaysia. Oke teman-teman semua, jika bahasa Malaysia ini ingin seperti bahasa Indonesia, harus menciptakan bahasa sendiri. Ya bahasa Malaysia, tapi jangan ada embel-embel Melayu. Karena apa? Jika ada embel-embel Melayu, maka kaum China dan India jelas tidak mau, karena dia bukan kaum Melayu ya teman-teman. Dan itu harus penuh perjuangan, tidak mudah dan butuh waktu lama. Indonesia ini untuk menjadi bahasa resmi di UNESCO ini butuh kurang lebih 100 tahun sejak 1928, dan Malaysia harusnya butuh perjuangan yang sangat panjang, mungkin kurang lebih ya 100 tahun lah. Seperti Indonesia 100 tahun bisa kok bahasanya ditetapkan oleh UNESCO. Jangan sampai Malaysia ini mendaftarkan di UNESCO tetapi memakai jumlah penutur bahasa Indonesia, dan ini jelas tidak akan mungkin tercapai dan tidak akan mungkin menjadi kenyataan. Dan langkah-langkah ini harusnya ditiru oleh Malaysia. Bagaimana Indonesia menciptakan bahasa lalu dipakai oleh seluruh rakyatnya dan ditetapkan oleh dunia, oleh UNESCO. Dan Malaysia harusnya mengikuti jejak Indonesia yang terbukti sukses dan berhasil. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silahkan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.